Rahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai. Sekarang kita akan coba menghitung PPh pasal 21 ya. Nah, pertama saudara, kalau mau menghitung PPh pasal 21, kita harus tahu dulu tarifnya. Bentar ya, ini Mas yang masuk. Ya, terusin ya. Nah, kalau kita mau menghitung PPh pasal 21, di sini kita harus tahu dulu tarif PPh-nya. Nah, tarif PPh-nya ini ya, ini saya tayangin ya. Nah, ini ada di ini ya, Undang-Undang 36 2008 ya, tentang PPh ya. Nanti saya lihat di sini ya, yang diambil pasal 17-nya ya. Pasal 17, saya jalanin ya. Pasal 17. Ini ya. Nah, ini pasalnya. Ini pasal 17 ya. Untuk orang pribadi ya. Ini tarifnya ada 5%, ya. Ada 15%, ada 25, dan ada 30. Jadi ada 4 tarif ya. Ada 4 tarif untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini hati-hati nih, ada tulisan penghasilan kena pajak. Oke ya. Nah, sekarang kita coba berarti menerapkan tarif ini ya. Ya, kita mulai ya. Kita pakai Word. Ya. Nah, ini ada penghasilan kena pajak ya. Penghasilan kena pajak ini kita singkat aja supaya cepat ngomongnya ya. Yaitu PKP ya. Ada PKP, ada tarif ya. Ini tarifnya ada 4 tadi. Nah, PKP-nya ini ya. Sampai dengan 50 juta ini PKP hati-hati ya. 50 sampai 250 dan seterusnya ya. Ini ya. Kita sekarang cara ngitungnya ya. Oke. Kita coba ya. Mau menghitung PPh ceritanya nih. Ya, kita mulai. Misalkan ada PKP misalkan 40 juta. Ya. Maka sini PPh-nya PPh pasal 21 ngitungnya gimana? Kena tarik yang mana kalau 40 juta? Halo? 5%, Pak. 5%, Pak. 5%. Berarti ngitungnya 5% dikali 40 juta. Tolong ingat. Karena sampai dengan 50 juta kena tarif 5%. Jadi kalau ada PKP 40 juta, maka PPh-nya ini ya, sama dengan ya. Terus misalkan sekarang PKP-nya misalkan 200 juta. Nah, sekarang kita hitung PPh-nya PPh pasal 21. Kita hitungnya 2 kali ya. Pertama, yang 50 juta kena tarif 5%. Jadi pertama di sini 50 jutanya kena tarif 5%, berarti 5% ya. Dikali 50 juta. Ya. Terus yang kedua kena tarif 15%. 15% itu sisanya ya. Ini kan 200 juta nih PKP-nya. Berarti sisanya berapa?
yang 50-nya kena tarif 5%. Berarti sisa dari 20 juta berapa? Sisa dari 200. Berapa juta? Kurang nih, perhatikan. Ini kan PKP-nya 200 juta. Kita hitungannya berarti 5% sampai dengan 50 juta ya. Berarti dari 200 juta ini, 50 jutanya kena tarif 5%. Terus sisa dari 200 juta itu berapa sisanya? Yang 50 juta sudah kena tarif 5%. Sisanya dari berapa? Berapa juta? 150 juta, Pak. 150 ya. Nah, yang 150 kena tarif 15%. Ini kita jumlah. Kita jumlah. Ini PPh pasal 21. Silakan ingat-ingat tentang penerapan rumus ya. Oke. Ya, terusin lagi. Nanti kalau perlu ditulis ya. Sengaja saya nggak pakai PowerPoint supaya saudara ikut berpikir juga. Karena ini ngitungnya garis kan ya. Terus misalkan ada lagi PKP misalkan 400 juta. Nah, berarti 400 juta ini ada di antara 250 sampai 500 kan? Ya, ulang ya. 400 juta ini ada di antara 250 sampai 500 kan? Nah, di sini kita ngitungnya 3 kali. Ya, ada tarif 5%, 15, dan 25. Oke ya. Kita mulai. Pertama 5% dulu kayak tadi. Ya. Kalikan 50 juta. Terus yang kedua, kena tarif 15%. Dikalikan. Nah, hati-hati nih 15% nih. Ya. 50 juta sampai 250 juta berarti berapa angkanya? Kalau dari 50 sampai 250. 250. Enggak, kalau 250 dari 0 sampai 250 ya benar 250. Kalau mulai dari 0. Ini mulainya dari 50 mulainya. 200. 200, oke. Tolong pahami. Kalau perlu tulis ya. Ini selanjutnya saya bikin begini supaya saudara ikut berpikir. Berarti sudah 250 ya. Semua PKP-nya kan 400. Ya. Maka yang 25% sisanya. Berapa sisanya? 50. 150. 150, oke. Ini kita total. Ini PPh-nya. Silakan ingat-ingat. Kalau takut lupa ya ditulis.
Karena di undang-undangnya sih nggak ada cerita begini tuh. Oke. Sekarang tarif yang 30%. Misal berarti yang di atas 500 juta ya. Misalkan PKP 600 juta. Berarti hitung PPh-nya 4 kali ya. 5, 2, 15, 25, 30. Pertama kayak biasa 5% dulu. Dikalikan 50. Kedua berapa? Berapa persen? Tarif berapa persen keduanya? Kayak tadi contoh di atas. 15%. 15. Oke, 15%. Kayak contoh di atas, kali berapa? Kayak 200. contoh, kali 200, oke. Terus yang 25%. Nah, ini 25%, 250 sampai 500. Oke ya. 250 sampai dengan 500. Ya, jadi berapa? 250. 250. Oke. 250. 25% kali 250. Terus tarif yang keempat 30%. Sisanya 30%. Berapa sisanya? 100. Ya, 100. sisanya 100. Terus Sisanya di sini 100. Nah, ini total PPh. Ya, silakan. Kalau takut lupa ditulis. Oke, ingat ya. Ya. Nah, sekarang kita ada penghasilan kena pajak atau PKP. Sekarang bagaimana cara menghitung PKP? Ya, cara menghitung PKP, ya, ini caranya. Ya, penghasilan neto ya, dikurangi PTKP, ketemu PKP. Jangan lupa penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, ini PTKP-nya saudara harus jangan lupa ya, waktu sebelum UTS. Ya. Kita pernah belajar PTKP ya. PTKP-nya kalau belum berkeluarga, belum kawin, berapa juta? 50. 5, bukan 50. Berapa? Kalau belum 54 juta. ya 54 juta. Nah, nanti setelah kalau lupa ya saya coba masukin dulu PTKP-nya. Ini tidak boleh lupa nih karena kalau PTKP-nya salah nanti ngitung PPh-nya salah ngitungnya. Oke ya.
Ntar saya cari PTKP-nya. Gimana ya? Bentar ya. Nah, ini PTKP, sorry, ini tarif. Nah, ini PTKP-nya. Ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ini bab sebelum UTS ya. Ternyata kaitannya sama nyanyi. Tuh kan, wisuda kan? Ya. Pokoknya kalau ada acara apa-apa tuh Pak. Oh, Semua acara. termasuk hitung bulan, Bu. Maksudnya Lagi. yang itunya dirijen. Terus ya. Saya mau bikin band. Alatnya udah komplit. Amainnya langka. Baci di vokalis. Saya beli iPhone. Terus ini ya. Vokalis itu bagus suaranya. Bagus. Nah, sekarang perhatikan. Nanti saudara jangan lupa ya. Posisi wajib pajak, apakah belum kawin nomor 1, apakah sudah kawin, ataukah punya tanggungan keluarga, ataukah digabung penghasilannya. Ya, kan salah kami ini salah satu dari 4 ini kan. Ya. Ketentuannya gimana? Ingat enggak? Kan nanti saudara ada soal nanti kan, ada kasus kan. Ya, ini mau pakai PTKP yang mana kan? Kan gitu ya. Ketentuannya ingat enggak? Dilihat pada awal tahun pajak. Awal tahun pajak itu 1 Januari. Jangan lupa. Dilihat awal tahun pajak. Awal tahun pajak itu 1 Januari. Silakan ingat dulu. Nanti baru saya kasih soal. Bentar ya. IA.
Terus ya, bentar ya, tadi ada saya ngobrol dulu. Ya, terusin lagi ya. Jangan lupa ya, pada awal tahun pajak ya. Awal tahun pajak itu 1 Januari ya. Saya kasih soal ya. Saya kasih soal tentang PTKP ya. Nah ini ya. Ali nikah dengan Rini 20 Mei 2020. Sekarang pertanyaannya, PTKP Ali tahun 2020. Ini berapa? Jawab, kasih argumen. Lupa, saya tanya lagi yang tadi ya. Ini PTKP-nya. Ya, nanti saudara mau milih PTKP 1, 2, 3, atau 4, dilihat posisi 1 Januari atau awal tahun pajak. Oke ya. Nah, setelah tahu ini, kita masuk soal. Masuk soal. Ya, berapa PTKP si Ali tahun 2020? 54 juta, Pak. Argumen? Karena si Ali menikah pada tanggal 20 Mei 2020, sedangkan PTKP dihitung pada saat 1 Januari, Pak. Jadi PTKP Ali masih tetap 54 juta, Pak. Dianggap alinya bagaimana? Dianggap alinya masih PP Belum pribadi, kawin. Pak. Belum kawin pada Kawin. tanggal 1 Januari. ya, jadi 54 juta dengan argumen 1 Januari 2020. Jangan lupa sebut tahunnya ya. Karena 1 Januari kan tiap tahun ada tuh. Argumennya karena pada 1 Januari 2020 Ali belum kawin. Nah gitu. Sehingga PTKP-nya nomor 1, itu 54 juta. Oke ya? Ya. Satu soal lagi. Ya. Satu soal lagi ya. Aku dong udah habis kopinya. Pak, dari Hima Manajemen. Iya, siapa sih kemarin Pak Roni juga hapus DPRU-nya. Saya bikin sendiri lah, nggak apa-apa, Pak. Kalau dipindahin sama Bang Roni. Beda ya? Oke ya, ini soalnya. Kalau takut lupa, saya tanya yang tadi lagi ya, angkanya ya. Ini. Wah, ini beda banget. Ini zaman pakai jeblos. Oke ya. Ini ingat ya. Berarti ini soal tadi kaitan dengan nomor 3 ya, tanggungan keluarga ya. Kaitan dengan nomor 3 ya, tanggungan keluarga. Oke ya. Kita mulai jawab soal yang tadi. PTKP Ali gimana? Oh, yang tadi. Ya, silakan jawab. Kaitan dengan nomor 3 ya. Nomor 3 itu tadi 4.500.000 per orang ya. Sembilan juta tuh, Pak. Iya. Ada yang tahu?
Jawab aja ya. 63 juta bukan Pak? Iya, 63. 63 juta Pak. Kan dua tanggungannya itu 45 juta, 4.500.000 Pak. Jadi ditambah sama PTKP sendiri, ditambah dua tanggungan kedua orang tuanya itu Ya. 9 juta jadi 63 juta. Silakan bakal lupa ditulis. Udah kasih nilai belum? Udah di copy? Bentar nilainya. Udah ya? Ya, terusin ya. Sekarang saya ganti. Orang tuanya saya ganti. Udah tulis ya? Tolong jangan sampai nggak tulis ya. Nanti Iya, saya Pak. lupa lagi. Ini saya ganti. Misalnya kedua adik kandung. Berapa PTKP si Ali? Sama aja, Pak. Salah. Oh, 54 juta, Pak. Argumen Adik kandungnya belum kerja, Pak. salah. Jadi misalkan nih, kayaknya ada keluar, kakinya marah. Kayaknya ada kaki, baunya marah. Tapi kalau dijadiin satu, nggak pernah marah. Yang lain. Ingat-ingat lagi sedung UTS. Padahal laki perempuan bisa datang. Mungkin kalau misalkan ngomong saya udah kosong ya, kita pergi. Sementara gimana? Ya harus Gimana? tinggal nulis. Ya udah. Tinggal nulis kerbocor. Malam minggu datangnya. Tadi 54-nya sih bener. Cuma yang salah argumennya. Adiknya. Belum berhasilan, Pak, adiknya. Salah. Silakan yang pengen jawab. Karena tidak garis keturunan lurus. Jangan lupa. Nih, saya tayangin undang-undangnya ya. Pasal berapa itu tuh ya? Tentang PTKP ya. Ingat nggak pasalnya? Saya lupa ya. Bentar ya. Cari ya. Yang ada tabel 4,5 gitu tuh. Ada ya. Dan lagi ngajar nih ya. Taruh aja Taneng. Sini nih. Kembali itu sih. Kembali nih. Ya, perhatikan nih. Ya. Lihat di sini nih. Argumen saudara ya.
Yang ada nilainya itu di kopi. Nih. Ya. Nih. Nomor D ya. Tuh. Sedara semenda garis keturunan lurus. Jadi gimana itu? Mulai kapan itu? Sedara semenda garis keturunan lurus. Dan anak angkat. Kalau tadi adik kandung, sedara lurus enggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Yang sedara lurus dengan siapa? Si Ali tuh. Sama bapaknya, Pak. Sama bapaknya dan sama ibunya. Tolong jangan lupa. Ya. Terus ini ya. Jadi jangan lupa ini ya. PTKP-nya 54 juta dan alasan adik kandung ini bukan garis keturunan lurus. Oke, nah saudara kalau ini salah, riskan saudara, maka hitungan saudara akan salah nantinya. Oke ya, kan intinya sih 21 ini bagaimana menghitung pasal 21 bisa diaplikasikan gitu. Ya. Nah tentunya sebelum diaplikasikan konsepnya harus dikuasai dulu. Oke ya, yuk. Terus berikutnya, ya. Setelah selesai menghitung ini, ya. Setelah tahu PTKP, sekarang bagaimana cara menghitung penghasilan neto? Kan ini rumusnya nih. Penghasilan neto min PTKP dapat PKP. Nah, PKP ini rumusnya. PTKP tadi sudah tahu. Sekarang penghasilan neto. Nah, ini menghitung penghasilan neto. Ya. Ketentuannya ya. Aduh, kagok. Join lagi ya. Ini tinggal beberapa detik lagi. Nanti join lagi ya. Baik, Pak. Ya. Ini mau mati nih.
Nah, cara menghitung penghasilan neto, ya. Ingat-ingat ya. Nah, ini penghasilan bruto, ya. Ingat-ingat ya, penghasilan bruto dikurangi ya 1, 2, ya, ketemu neto. Ulang ya, bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran dana pensiun, ketemu neto. Oke ya. Nah, sekarang saya terangkan satu demi satu apa penghasilan bruto. Ini ceritanya pegawai. Yang dikenakan pasal 21 ini ceritanya pegawai. Ya. Nah, pegawai tetap ya. Pegawai yang berstatus sebagai pegawai tetap. Nah, penghasilan bruto untuk seorang pegawai ya, kita mulai ya. Untuk seorang pegawai ya, nah ini ya, penghasilan bruto untuk seorang pegawai ya, 1 pasti kalau ini sih ya, gaji. Nah, hati-hati sini tunjangan yang berkesinambungan. Nah, ini maksud berkesinambungan ini 1 tahun diterima lebih 1 kali. Ya, 1 tahun diterima lebih dari 1 kali. Itu namanya tunjangan yang berkesinambungan. Coba, saudara bisa nggak contoh-contohnya yang tergolong tunjangan tapi 1 tahun itu dia nerima berulang-ulang. Tunjangan apa? Misal ya. Ada yang tahu? Saya jawab aja ya. Itu tunjangan yang berkesinambungan artinya diterima berulang-ulang ya, lebih 1 kali ya. Pertama misalkan uang makan, itu tunjangan. Ya. Kemudian apalagi? Uang lembur. Ya, uang lembur. Tadi ada ngomong uang transport. Boleh. Pokoknya semua tunjangan. Karena pegawai itu nerima penghasilan, ya, tidak hanya gaji saja. Banyak unsur tunjangan. Ya. Tadi lembur, uang lembur ya. Uang transport, uang makan. Ada lagi tunjangan karena punya jabatan kan. Ya, tunjangan jabatan. Ya. Oke. Uang rapat. Ya kan itu tunjangan kan. Kalau ada rapat-rapat, dia dikasih uang rapat kan itu kan. Nah. Oke. Nah, terus ada lagi imbalan yang dibayar hanya 1 tahun 1 kali. Contohnya apa? Untuk pegawai dikasih imbalan 1 tahun 1 kali. Pemberian dari ya THR boleh. Remunisasi. Selain THR apa lagi? Ya? Remunisasi. Boleh. Remunisasi 1 tahun sekali itu diberinya. Contohnya ada di apa tuh? Di kantor apa tuh? Misalkan. Lapas, Pak. Diberikan dalam 1 tahun hanya 1 kali atau gimana? Ya terusin ya. Jangan lupa ya, kalau 1 tahun lebih 1 kali nggak masuk ke imbalan tahunan ya. Kalau 1 tahun 1 kali ya boleh. Ya. Uang THR ya. Ada lagi tuh apa ya, 1 tahun 1 kali ya. Selain THR yang sering kita dengar aja ya. Gaji 13. Gaji 13. Kalau PNS ya. Ada lagi tuh bonus ya. Bonus kalau kayak pegawai bank itu dapat bonus kan, dihitung 1 tahun 1 kali kan. Ya, nah itu. Ya, dan itemnya masih banyak lagi ya. Patokannya dibayarkan hanya 1 tahun 1 kali. Oke ya. Nah, terus natura. Nah, ini natura nih
tunjangan juga, tapi tidak berupa uang. Misal, dapat makan siang, tapi bukan dapat uang, nggak dikasih uang ya. Makan siang, makanannya datang di kantor dikirim, atau pegawai suruh datang ke suatu warung atau tempat makan, nanti yang bayar perusahaan. Itu namanya natura. Oke ya. Ada lagi contoh pegawai dapat bensin, ya, jatah bensin, tapi nggak dikasih uang bensinnya, dikasih jatah bensin, suruh datang ke pom bensin tertentu yang ditunjuk oleh perusahaan. Pokoknya semua imbalan atau tunjangan yang non uang. Oke. Nah, ini dijumlah namanya bruto. Jelas ya? Nah, kemudian yang biaya jabatan. Biaya jabatan maksudnya sih apa ya? Biaya operasional. Operasional yang dikeluarkan oleh diri pegawai. Itu namanya biaya jabatan. Biaya operasional yang dikeluarkan oleh diri pegawai. Misal, pegawai yang mau bekerja, beli seragam, nggak ditanggung oleh perusahaan ya, beli seragam sendiri, beli bolpen, ya, pokoknya biaya-biaya yang ada kaitannya dengan pekerjaan dia lah. Ya. Oke ya, misalkan beli bensin sendiri untuk kendaraannya ya, ini biaya jabatan. Ya. Nah terus besarnya ditentukan nih 5% dari penghasilan bruto. Jangan lupa besarnya 5% dari penghasilan bruto. Tapi maksimal hanya 500.000 per bulan. Tidak boleh melampaui 500.000. Oke ya? Ya. Jelas ya? Kita mulai kasih soal tentang biaya jabatannya. Ya, kita mulai ya, tentang biaya jabatan. Nah, terus sekalian ya, nanti saudara menghitung penghasilan neto. Nah, ini ya, bruto tadi udah tahu ya. Dikurangi biaya jabatan, jangan lupa ini 5% tadi katanya kan. Oke ya. Dikurangi lagi dengan iuran dana pensiun. JHT ini jaminan hari tua, tunjangan hari tua. Ya, tapi yang dibayar sendiri oleh pegawai ya. Yang dibayar sendiri oleh pegawai. Oke ya. Paham ya? Yang dibayar sendiri oleh si pegawai. Ya. Oke. Yuk. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, yang ini dulu nih, iuran dana pensiun. Nah, ini ya 1, 2, 3 ini berhubungan dengan imbalan di pasca bekerja ya, pasca bekerja ya, dengan tunjangan hari tua. Berarti setelah bekerja, setelah bekerja berakhir ya, ya THT. Ya, tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Dan ini setelah tidak bekerja kan, ya pasca bekerja ya, iuran dana pensiun. Ini juga pasca bekerja ya. Semua ini imbalan-imbalan setelah dia tidak aktif sebagai karyawan. Oke ya. Nah ini iuran pensiun ini yang gampang sih kalau di pemerintahan itu adalah bukan BPJS ya, Taspen ya, tabungan pensiun itu pengelolanya ya. Kalau pegawai PNS ya. Nah, terus ada lagi pengelola dana pensiun JHT, THT, itu ini BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini jadi nanti si pegawai akan bayar iuran, ya pengelolanya BPJS Tenaga Kerja. Nanti setelah tidak bekerja, dia akan dapat ini.
dana pensiun 2, 3. Tergantung kontrak dengan BPJS-nya. Oke ya. Ya, kita coba ya. Nah, tapi jangan lupa nih iuran 1, 2, 3 ini yang dibayar sendiri oleh seorang pegawai. Ya. Oke ya. Nah, kita coba kalkulasi ya. Hitung-hitungannya ya. Misal gini. Ini penghasilan saya langsung bruto aja ya. Misalkan 12 juta. Terus iuran BPJS itu tenaga kerjaannya. Ini ya kaitan dengan dana pensiun ya. JHT atau THT ya. Oke. Misalkan 100.000 per bulan ya. Ya. Terus ditanggung perusahaan dari 100.000 itu ya, misalkan 60.000 lah. Ya. Karena kalau iuran BPJS itu ada sebagian yang ditanggung oleh perusahaan misalkan ya. Oke, kita mulai. Ngitung biaya jabatannya gimana? Berapa biaya jabatannya? Gimana ngitungnya? Berapa biaya jabatannya? Gimana ngitungnya? Ini sudah ada tuh. 5%. Ya, 5%. Terus Kali 12 juta. Kali 12 juta. Langsung dan angka ya kita cari ya. Berapa ya? Lima persen kali 12. 600 tuh. 12 juta kali 5%. Ya. 600.000 ya. Nah, nanti yang masuk perhitungan nggak boleh 600 kan? Harus berapa? Lihat ketentuannya. Nanti dalam masuk perhitungan PPh harus besar ya. Maksimal 500.000, Pak. Jadi nanti yang masuk perhitungan PPh berapa? 500.000. 500 ya. Bentar ya lagi ajan dulu ya. Pade tadi datang lapor itu ya. Bahan apa biasa ya? Seperti biasa. Jam berapa? Hari apa itu?
Ya, terus ini ya. Nah, ini contohnya misalkan pegawainya saya kasih nama ya. Ali ya. Status belum kawin, biar gampang ya. Ya, sekarang kita coba hitung ya. Kita coba hitung. Ya, ini hati-hati ya BPJS Ketenagakerjaan ini salah satu dari ini ya. Dana pensiun, THT ya. Ini kalau yang swasta ini ada di ketenagakerjaan ya. Oke. Nah, kita coba hitung ya. Ini penghasilan bruto ya. $12 juta ya. Terus dikurangi biaya jabatan ya. Tadi sudah tahu kan ya, yaitu sebesar 500 ya. Nah, hati-hati di sini ya. Anggaplah ini iuran dana pensiun ya. Satu aja ya. Iuran dana pensiun. Berapa yang dimasukkan ke dalam perhitungan? Ini nih BPJS nih. Iurannya 100.000, ditanggung perusahaan 60.000. Kalau saya lupa saya tangin lagi ya. Tuh. Dibayar sendiri. Sendiri maksudnya dibayar oleh wajib pajak, oleh si pegawai ya. Oke ya, dibayar sendiri maksud sendiri oleh wajib pajak ya, apa oleh pegawai ya. Oke ya. Ya. Jadi berapa sih ini iuran yang akan masuk berapa? 40.000. Ya? 40 tak, Pak? Ya, 40. Ya, dikurangi ya. Kita langsung kasih dengan angka ya. Mau hitung berapa PPh-nya. PPh untuk si Ali ya. Ini penghasilan neto. Oke ya. Kita hitung berapa penghasilan netonya. Berapa ya? 11 juta 400 ya. 460. Bener ya? Betul ya? Ya. Terusin ya. 11.460. Nah, nanti setelah ini ya. Aduh, potong ya. Gimana ya? Ke bawahin aja semuanya. Ya. Setelah ini baru ini neto yang berapa lama ini tuh? 11 juta ini yang berapa lama penghasilan netonya? Halo? 1 bulan bukan, Pak? 1 bulan ya. Nah, nanti kita dijadiin 1 tahun dulu. Penghasilan neto 1 tahun. Ya. Berarti nanti dikalikan dengan 12 ya. Ini ya. Gitu ya. Nah, ini nanti berarti sini
12 dikali 11 460. Kita langsung dan angka ya. Supaya ketemu berapa PPh-nya. Berapa ya? Nah, hitung dulu ya. 11 460 kalikan 12 ya. 137 juta ya. Ini 137 520. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Nah, setelah ini baru dikurangi PTKP. PTKP jangan lupa Ali belum kawin. Jadi berapa PTKP-nya? 54. 54 ya. Iya, Pak. Ini dikurangi PTKP. Nah. Ya. Baru ketemu PKP sini. Penghasilan kena pajak ya. Apa ya? 137 dikurangi 54. 8 ya. 83 ya. 520. Betul ya? Ya. 83 520. Nah, kemudian kita hitung PPh-nya. Nah, kalau ngitung PPh, tarik, kita harus tahu tarifnya kena tarif berapa kan? Ini kan PKP-nya ini nih. PKP 83. Ya. Kalau 83 PKP-nya kena tarif berapa persen? Kena tarif berapa persen PPh-nya? Ya? Tadi tuh. Dari contoh sebelum. 83. Bener tak? 15 bentar ya. Nih. Gimana ngitungnya? Tadi kan angkanya ini ya. 83 520 ya. Ini saya bawa pindah nih. Saya copy ini. Nih tarifnya. Gimana tarifnya? Gimana ngitungnya jadinya? Ini ada tarif nih. Tadi kan sudah ada contoh nih. Ini. Gimana ngitungnya? Ini ada contoh-contoh kan tadi tuh nih. Tuh kan ini kan. Jadi yang 83 ini gimana ngitungnya? %5 kali 50 juta dulu, Pak. Iya, terus Sisanya, Pak. sisanya gimana ngitungnya? Langsung angka. Sisanya 33.520.000. Terus? Lihat itu tarifnya. Belum selesai itu. Ini contohnya nih di bawah nih. Iya, gini nih Pak Bos. Kalau appointment letter itu penugasan dari dekan. Ada yang tahu? Tapi kalau Ini barusan nih contoh. dimaksudkan sama kalian UITM, memang UITM dari dulu itu yang menyurati yang tanda tangan adalah rektor.
rektor. Segini. Karena implementasi USMOU UGJ sama UITM. Kalau kelas ini tuh antara FE dengan sama fakultas perakunannya gitu. Fakultas dengan fakultas. Cuma dari unitnya minta dibuatin grafik. Tinggal tambahin namanya. Kalau Diperbaiki tuh. kan yang Gimana? masih sama seperti yang ini berbeda Yudi, cuman kan tinggal ditambahin Tambahin aja. join bit kayak gitu kan maksudnya. Tinggal kirim aja nanti soalnya kan dari dulu tuh Nggak tahu dah. Ini nih contohnya nih. Tuh. Kita dikirim sama Bu Ida ke Pemahiran nggak komplek. Kalau itu kan Suratnya ada. itu. Ya benar. Tuh. Itu kan ada mintanya dikirimkan. Iya maksudnya. Maksudnya kan di grup itu kan memang maunya point letter yang kayak dulu. Kalau yang dimaksud point letter yang kayak dulu. Cuma kalau yang paling maksud itu kan berarti yang tanda tangan rektor, gitu kan? Nah, informasi dari Bu Ida tentang rektor. Ya saya seperti itu tentang rektor. Yang bukan yang minta tanda tangan rektor. Dari sananya. Dari UITM. UITM-nya tentang rektor. Nanti tentang rektor, di sini tentang rektor lagi. Harusnya di sana rektor tuh harusnya yang bikin dokter garang. Iya. Bagian Saya sudah bilang. Nggak tahu dah. Mas tinggal buat interview saja. Udah saya jawab aja lah. Tinggal masuk aja nama yang Ini PPH pasal 21-nya. oh joiningnya sama siapa? Sama siapa? Siap. Itu baru sudah Oh, iya. Papa Join lagi ya? bisa. Saya Mau habis waktunya. Nanti join lagi ya? Ada dua yang Ini nih 83520. Coba ngitung PPH-nya aja gimana? Ini udah ada contoh deh. Gimana? Halo? 50 juta dikali 5%, Pak. Oke, pertama. Terus kedua? Sisanya kali 15%. Berapa ya kali 15%-nya? Yang 33.520.000. Iya, oke. Saya tulis ya. Jadi sini PKP, PPH 21. Pertama 5%.
dikali 50 juta. Terus yang kedua 15%. Dikali 33 520. Langsung hitung dengan angka ya. Ini jadi berapa? 250 juta ya? Betul ya? 25 kali 5, 25 ya? Berapa ya? Ntar dihitung dulu ya. Kali 5%. 2.500.000 ya. Terus ininya berapa ya? Kali 15. 5.028.000. Ini kita jumlah ya. Jadi berapa ya total? 7.528.000. 7.528.000. Ini setahun ya. Baru kita cari yang sebulan. Jadi yang sebulannya berarti PPh pasal 21 sebulan. Gimana hitungnya? Dibagi 12 Pak? Ya. Langsung kita hitung ya. Nanti ingin tahu berapa gaji yang diterima ya. Tujuh 528 bagi 12. 600 ya? Betul ya? Iya Pak, 627.000. 627 333. 333 udah komanya dibuang aja ya. Iya Pak. Oke. Jadi dia kalau si Ali ini kalau punya penghasilan sebesar 12 juta dari pekerjaannya sebagai karyawan ya. Kalau Ali punya penghasilan sebagai karyawan 12 juta, ini dia bayar PPh-nya ini 627. Silakan ingat-ingat. Nah, kemudian berapa gaji yang diterima ya? Dia dipotong apa aja si Ali ini? Gaji yang terima ya. Berarti sini pertama bruto dulu ya. Penghasilan bruto ya. Itu 12 juta ya. Terus dia dipotong iuran dana pensiun ya.
yaitu sebesar 40.000 ya. Potong lagi PPh pasal 21. 600 ya. Nah, ini ya. Ini yang diterima. Langsung hitung ya. 12 potong 667 nih yang diterima oleh si Ali. Ya, silakan. Baru lahiran, sebulan meninggal ya. Urokan ditulis. Udah ya? Ya, kalau udah saya absen dulu ya. Jadi udah cuma gitu aja sedih. Siapa yang sedih berarti? Itu Mbak teman saya yang Ya. 3 bulan lahiran terus meninggal. Dia kan aktif terus. Sekarang dia pegang anaknya Mbak. Ya sedih aja. Saya foto. Kelas M dulu ya. Andika ada nggak? Nia. Hadir, Pak. Rifka. Hadir, Pak. Susi. Hadir, Pak. Muji. Hadir, Pak. Cynthia. Hadir, Pak. Ayu. Hadir, Pak. Raditya. Hadir, Pak. Muhammad Mansur. Hadir, Pak, hadir. Nafisatul. Hadir, Pak. Aditya. Hadir, Pak. Paujan. Hadir, Pak. Adam. Aris. Hadir, Pak. Ada. Ya, Anissa. Fadil. Ria. Ya, Fadil. Riano. Hadir. Nurman. Rizka. Hadir, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nurman, Pak. Hadir, Pak. Ya, Gilang. Rian. Hadir, Pak, hadir. Aditya. Nur. Hadir, Pak. Ridwan. Hadir. Intan. Muhammad Iqbal. Intan hadir, Pak. Intan ada tak? Muhammad Revansa. Hadir, Pak. Hadir. Abdi. Hadir, Pak. Dinar. Harun. Hadir, Pak. Trian. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Mega. Hadir, Pak. Anjar. Hadir. Siti Mutmainah. Hadir, Pak. Ya, kelas. Pak, ada Maula Ya. ketinggalan, Pak. Siapa? Ada Maula. Ada Maula dari kelas M. Hadir, Pak. Ya. Sama Intan Dewi juga, Pak. Ulang.
Nih, saya Ada. ulang lagi nih yang belum Anissa yang Gigi enggak. Minta diulang nih. Iya. Andika ada enggak? Anissa. Fadil. Hadir Pak Anissa. Fadil. Intan. Hadir. Dinar. Ya udah. Silakan Adamnya mana, lepaskan. Ya. Adamnya udah tak? Adamnya udah. Udah. Rumah udah Pak. Udah. Udah semua. Andika Silakan Pak hadir lepaskan Pak. kalau mau keluar. Andika hadir Pak. Udah semua. Kelas M kalau mau keluar silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.